Ada kembali pemirsa dalam IDX Market Opening. Pasar modal masih menjadi primadona bagi perusahaan sebagai alternatif sumber pendanaan. Terbukti hingga saat ini sudah ada 30 perusahaan lagi yang siap melantai di Bursa Efek Indonesia. Pandemi COVID-19 masih menjadi tantangan terbesar bagi perekonomian Indonesia, tidak terkecuali industri pasar modal. Namun demikian, pasar modal hingga saat ini terbukti masih mampu bertahan di tengah gempuran pandemi, dengan masih banyaknya perusahaan yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia. Ya, Bursa Efek Indonesia masih menjadi primadona bagi perusahaan dalam mencari alternatif pendanaan bagi aktivitas bisnis perusahaan. Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia Igede Manietna mengatakan, hingga saat ini sudah ada 30 perusahaan yang masuk dalam pipeline pencatatan saham. Perusahaan-perusahaan ini bersiap melantai di Bursa Efek Indonesia dengan melakukan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering atau IPO. Berdasarkan IDX Industrial Classification atau IDX-IC, ke-30 calon emiten ini bergerak di sektor energi, material dasar, industri, consumer non-cyclicals, consumer cyclicals, dan keuangan. Lalu sebanyak 2 perusahaan dari sektor properti dan real estate, 3 perusahaan dari sektor teknologi, 1 perusahaan dari sektor infrastruktur, 1 perusahaan dari sektor transportasi dan logistik, serta 7 perusahaan masih dalam proses pengelompokan. Sementara itu hingga 25 Januari 2021, sudah ada 3 perusahaan yang IPO dengan perolehan dana mencapai 1,2 triliun rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih pemirsa, langsung saja kita akan berbincang nih bersama dengan Bapak Maximilianus Nikodemus, Direktur Asosiasi Riset dan Investasi Pilar Mas Investindo Sekuritas. Selamat pagi Pak Maksi. Halo Risa, selamat pagi. Selamat pagi. Kabar? Kabar yang sangat luar biasa, seluar biasa senyuman dari Presiden tadi ya menghadapi vaksinasi tahap kedua. Siap. Nah, kalau berbicara mengenai sentimen nih, bursa sendiri baru saja kami tampilkan informasinya bahwa Bursa Efek Indonesia atau bursa saham di Indonesia masih menjadi alternatif pendanaan dari sejumlah perusahaan yang ngantri untuk IPO ini masih banyak. Artinya kan prospeknya ke depan masih bagus begitu ya. Kemudian vaksinasi sudah dilakukan untuk tahap kedua. Nah, bagaimana Anda melihat peluang dari respon indeks harga saham gabungan untuk hari ini? Oke, jadi memang kalau kita lihat sebetulnya ini sudah hari keempat kemarin gitu ya, pasar kita itu pada akhirnya mengalami koreksi, kan seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat sebetulnya hari ini masih ada peluang yang cukup besar di atas dari 50% untuk pasar kita mengalami koreksi, Risa. Nah, tapi kan pada akhirnya hari ini ada penyuntikan yang kedua. Tentu ini akan menjadi salah satu bantalan yang cukup empuk bagi pasar kita supaya tidak mengalami penurunan lebih dalam. Syukur-syukur kalau hari ini bisa mengalami kenaikan, Lisa. Nah, karena kalau kita lihat sebetulnya indeks kita itu punya support di 6.085. Ini akan menjadi tolok ukur yang paling penting. Kalau misalkan indeks mengalami penurunan hari ini, tentu kita harapkan jangan sampai melewati level ini. Itu sih, Risa. Baik, support dari Pak Maksi adalah 6.085. Tapi beberapa waktu yang lalu ketika indeks harga saham gabungan lagi mencoba untuk break di 6.500, banyak yang menilai bahwa support, maksud saya adalah tren bullish jangka pendek untuk indeks harga saham gabungan akan patah ketika dia menyentuh level di sekitar 6.200 sekian gitu. Sekarang sudah di 6.100-an. Apakah itu artinya indeks harga saham gabungan kembali ke tren bearish atau artinya tren bullishnya kenaikannya untuk jangka pendek sudah patah setelah dia menyentuh 61 ini? Baik, jadi memang Lisa sebetulnya kami cukup kaget juga sebetulnya, Lisa. Kenapa kaget? Karena kan baru bulan 1 awal gitu ya, kenaikannya terlalu cepat, Risa. Boleh kita lihat juga, bayangkan dari sejak kemenangannya Biden gitu, Risa, itu indeks kita naik tidak berhenti karena ada ekspektasi, karena ada harapan. Dan puncaknya adalah ketika kita digadang-gadang tahun ini adalah tahunnya pemulihan, kan begitu. Nah, cuman
ketika pasar sudah mulai panas, saking panasnya tiba-tiba bahwa kita melihat ternyata kemarin ada pemangkasan khususnya untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi kita. Oke. Nah, ini Proyeksi yang buat pertumbuhan ekonomi dipangkas Pak Maksi. Apakah Ya. itu artinya target dari indeks harga saham gabungan juga Anda pangkas? Nanti akan kita lihat pembukaannya 5 Siap. menit Oke. lagi ya. Sayangnya kita harus break terlebih dahulu Siap, pemirsa. nggak apa-apa, Isa. Kita jeda terlebih dahulu, kami akan segera kembali sesaat lagi.